Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama Alivia Leni Widianti, Oki Dwi Prasetyani, dan saya sendiri Sulasmi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu jelaskan secara singkat mengenai Tokopedia. Yang kedua, pelatihan apa yang diberikan Tokopedia supaya banyak yang tahu tentang digitalisasi dan apakah berhasil. Yang ketiga, apa keuntungan perusahaan dengan digitalisasi. Yang keempat, apa sajakah hambatan Tokopedia dalam mensosialisasikan digitalisasi. Yang kelima, menurut Anda, apakah Tokopedia dapat membantu pedagang kecil, bagaimana caranya? Yang terakhir yaitu, apakah digitalisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen secara online? Yang pertama yaitu sejarah singkat Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Tokopedia menjadi salah satu perusahaan besar di Indonesia yang sukses. Tokopedia secara perlahan mulai dirintis pada 6 Februari 2009, hingga akhirnya secara resmi dirilis untuk umum pada tanggal 17 Agustus 2009. Saat pertama perilisannya, Tokopedia mengklaim hanya butuh 12 menit saja untuk mendapatkan order pertamanya. Saat itu, Tokopedia hanya memiliki 4 karyawan, 2 diantaranya adalah pendiri Tokopedia. Mereka belum memiliki kantor, sehingga melakukan pekerjaannya masih di rumah masing-masing. Tokopedia berhasil didirikan oleh 2 pemuda yang memiliki impian tinggi, yaitu William Tanuwijaya yang saat ini menjabat sebagai CEO Tokopedia, dan Leontinus Alva Edison yang saat ini menjadi CTO Tokopedia. Yang kedua yaitu pelatihan apa yang diberikan Tokopedia supaya banyak yang tahu tentang digitalisasi dan apakah berhasil. Untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia, dengan itu pihak Tokopedia berkomitmen memberikan bimbingan dan pelatihan yang rutin kepada para pengusaha. Tokopedia memiliki tim yang terdiri dari komunitas yang akan saling berbagi untuk membantu, serta pusat edukasi seller yang memiliki topik-topik tentang pemula, serta dari sisi edukasi. Dari sisi inovasi, Tokopedia selalu berinovasi. Ketika orang sudah mulai fasih dengan digital dan mendapatkan transaksi yang cukup, tentu saja kita harus menciptakan support system dengan beberapa subsistem. Dalam hal ini, Tokopedia memberikan support system dengan permodalan. Meski telah memberikan support system yang maksimal, tentu Tokopedia juga mengalami tantangan. Namun, Leon mengungkapkan tantangan tersebut dihadapi pihaknya dengan semangat kolaborasi. Ya, selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Alivia Leni. Yang ketiga yaitu keuntungan perusahaan dengan digitalisasi. Next. Yang pertama, penghematan biaya dan menurunkan cost. Yang kedua, meningkatkan value dan daya saing produk. Yang ketiga, memberikan kemudahan. Yang keempat, menambah keakuratan data dan jangkauan global. Yang kelima, ruang dan waktu bukan menjadi kendala lagi. Yang keenam, lebih teratur dan sistematis. Dan yang terakhir, mempermudah komunikasi antar karyawan. Yang keempat, hambatan Tokopedia dalam mensosialisasikan digitalisasi. Tantangan yang dihadapi oleh Tokopedia adalah pengusaha yang beralih sistem offline ke online dalam mitra Tokopedia, karena mereka yang selama menjalankan usaha lewat warung dan kios tidak bisa dipaksa langsung, karena pelanggan mereka juga seperti komunitas. Jadi kita dukung tidak cuma buat belanja, tapi sekalian berdiskusi, berbagi cerita di dunia offline. Kita bisa bantu dengan cara kita memberikan mitra Tokopedia sehingga network dari mereka tidak kehilangan kesempatan untuk berjualan. Tutup, Leon. Yang selanjutnya mungkin bisa dibacakan oleh Oki. Apakah Tokopedia dapat membantu pedagang kecil? Bagaimana caranya?
Menurut pendapat kami, peran Tokopedia dapat membantu para pedagang kecil untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia dengan cara dari pihak Tokopedia memberikan bimbingan dan pelatihan yang rutin kepada para pengusaha. Tokopedia juga membuat tim yang terdiri dari komunitas yang akan saling berbagi untuk membantu, serta pusat edukasi seller yang memiliki topik-topik tentang pemula serta dari sisi edukasi. Apakah digitalisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen secara online? Perkembangan perilaku konsumen di era digital ini merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian atau penjualan online suatu produk atau jasa. Digitalisasi bukan hanya mengubah lanskap pemasaran dalam artian kanal untuk berkomunikasi. Era digital juga mengubah karakter dan perilaku konsumen yang besar dan lahir di era ini. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belanja melalui media internet. Yang ke-1, kelengkapan informasi. Konsumen dapat berinteraksi dengan situs penjual untuk mencari informasi, produk atau jasa yang benar-benar konsumen inginkan. Kemudian memesan atau mendownload informasi di tempat. Waktu konsumen dapat memeriksa harga dan memesan barang dagangan selama 24 jam sehari dari mana saja. Yang kedua, kepercayaan konsumen. Efek penyesalan dan kekecewaan pembelian terhadap evaluasi pemilihan berikutnya. Kejadian-kejadian dan tindakan konsumen yang mengawali perilaku membeli sebenarnya. Keamanan pengiriman barang, kerahasiaan data-data pribadi termasuk penggunaan kartu kredit. Yang terakhir, kesimpulan. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut toko daring. Tokopedia dapat membantu para pedagang kecil untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia, mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Dengan cara dari pihak Tokopedia memberikan bimbingan dan pelatihan yang rutin kepada para pengusaha. Tokopedia juga membuat tim yang terdiri dari komunitas yang memiliki topik-topik tentang pemula serta edukasi. Tokopedia pihaknya dengan semangat kolaborasi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Mungkin ada pertanyaan dari Saudara Mita atau Saudara Siti? Tidak. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Karena tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.